Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, utamanya para peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Sekali lagi, tahun 2022 yang kategori 1. Pada video kali ini akan saya sampaikan bagaimana mengisi LK 1.4, yaitu LK tentang masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ini adalah LK terakhir untuk mata kuliah pertama, ya. Jadi LK terakhir untuk mata kuliah pertama, ya. Baik, saudara, jadi alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022 seperti ini. LK 1.4 itu ada di langkah ketiga tentang penentuan penyebab masalah. Ada 2 LK, ya. Jadi ini di sini. Nah, jadi langkah ketiga di mata kuliah pertama, semuanya ini adalah untuk mata kuliah pertama, namanya analisis materi ajar berbasis masalah. Ya. Langkah ketiga adalah penentuan penyebab masalah. Diselesaikan 3 hari. Ya. Yang kita fokus di sini adalah LK 1.4, masalah terpilih yang diselesaikan. Ya. Di langkah ketiga ini sebetulnya ada 2 LK. LK 1.3, penentuan penyebab masalah, yang itu sudah bisa disimak di video saya sebelumnya. Dan saat ini adalah LK 1.4 tentang masalah terpilih yang diselesaikan. Ya. Oke, ini bentuk LK-nya seperti ini. Ya. Nomor masalah terpilih yang akan diselesaikan, lalu akar penyebab masalah. Ya. Jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan pada bagian ini merupakan fokus mahasiswa untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran PPG dalam jabatan. Jadi di mata kuliah kedua, ya, tentang desain pembelajaran inovatif, nama mata kuliahnya. Ya. Bagaimana agar LK 1.4 ini memperoleh nilai maksimal, yaitu 4, ini menentukan lebih dari satu ya, berarti mulai 2, 3, dan seterusnya. Ya. Masalah terpilih dan akar penyebab masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi kalau pemirsa download di LMS tentang LK 1.4, maka akan diperoleh form seperti ini. Nomor masalah terpilih yang akan diselesaikan dan akar penyebab masalah. Masalah terpilih yang akan diselesaikan diambil dari LK 1.1 identifikasi masalah yang sudah dikerjakan sebelumnya, ya. Sedangkan akar penyebab masalah ini tinggal ngambil dari LK 1.3 tentang penentuan penyebab masalah. Jadi gampang banget sih LK 1.4 ini, gampang banget, ya. Nah, contoh ini. LK 1.1 ada masalah yang diidentifikasi ini, ya. Ada ini. Lalu LK 1.2 ini, ya. Lalu ini tidak ada kaitannya dengan LK 1.2, tetapi saya lukiskan biar komprehensif keterkaitan antar LK, ya. Lalu LK 1.3 yang kemarin kita kerjakan barusan seperti ini, ya. Nah, ini keterkaitan antar LK-nya. Nah, kita di LK 1.4 itu adalah menulis masalah yang diidentifikasi dengan akar penyebab masalah. Nah, jadi gampang banget, tinggal lihat LK 1.1 dan LK 1.3 selesai. Gampang ya pemirsa ya, gampang ya. Asal pekerjaannya yang LK 1.3 sudah betul, ya, LK 1.1 sudah tepat, ya sudah selesai. Nah, ini saya beri contoh tapi 2. Karena tadi minimal di atas 1 ya, lebih dari 1. Ini saya buat 2. Tapi kalau bisa lebih dari 2 lebih bagus tentunya. Masalah terpilih yang akan diselesaikan, yang pertama misalnya motivasi belajar siswa rendah, akar penyebab masalahnya, pembelajaran guru tidak kontekstual, ya, artinya manfaat materi ajar bagi kehidupan itu tidak tersaji. Ya. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan memahami materi titik-titik. Akar penyebab masalahnya, kemarin ya yang kita gunakan sebagai materi inti di LK 1.3 di video saya, cara mengajar guru yang tidak inovatif dan kontekstual. Nah, ini dari LK 1.1, ini dari LK 1.2. 1.3, sorry. Nah, begini saudara pemirsa, ini yang penting ya. Bagaimana Pak cara memilihnya? Kalau kita punya 6, saya milih 2, ya. Itu apa yang kita pilih? Yang tepat bagaimana memilihnya? Ini sekedar tips ya, jangan sampai saudara pemirsa kesulitan di tahapan berikutnya, di mata kuliah berikutnya. Tipsnya adalah cari masalah yang kira-kira nanti solusinya adalah pembelajaran saudara.
ya, desainnya maupun pelaksanaannya. Jadi masalah-masalah yang solusinya nanti adalah dengan cara pembelajaran yang inovatif, yang diawali dari desain inovatif, desain pembelajaran inovatif, dan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Tapi kalau bukan yang seperti itu ya jangan dipilih. Kita sadari itu merupakan masalah, ada akar penyebab masalah, tetapi sebaiknya tidak dipilih karena nanti menjadi tidak nyambung dengan tahapan perkuliahan berikutnya. Contoh, misalnya saudara ada masalah ya, eh, apa ya, kompetensi guru untuk menggunakan teknologi informasi itu rendah misalnya ya. Lalu akar penyebab masalahnya itu memang di sekolah nggak ada sarana prasarananya ya, tidak lengkap. Sarana prasarananya tidak lengkap, tidak optimal ya. Lalu itu saudara pilih dan nanti terus mau apa kalau sarana prasarananya tidak lengkap ya. Masa mata kuliah berikutnya saudara mau membahas tentang pembelian sarana prasarana kan nggak oke ya. Maka cari masalah-masalah yang dipilih ini yang nanti hubungannya dengan mata kuliah berikutnya itu tampak. Apa itu? Rencana tentang desain pembelajaran, ya, rencana aksi dan rencana evaluasi. Itu tipsnya ya. Karena setelah ini ya, masalah terpilih yang akan diselesaikan pada bagian ini merupakan fokus mahasiswa untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran PPG dalam jabatan. Jadi ini nanti lanjutannya. Ya, mata kuliah kedua itu namanya pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Langkahnya eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana evaluasi. Siapa yang melakukan? Guru nanti. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan LK 1.4 mudah sekali. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.